semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Wahida Marmun. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi IKN Jakarta. Pada video ini saya akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi merupakan pengiriman serta penerimaan pesan maupun berita yang terjadi antara dua orang atau lebih, antara komunikator dan komunikan. Komunikasi secara garis besar bahkan 90% bahkan lebih komunikasi kita gunakan pada kegiatan manusia pada sehari-hari pada umumnya. Komunikasi adalah suatu kegiatan yang tidak pernah dipisahkan bagi manusia karena komunikasi ini mencakup banyak hal. Bahkan dikatakan 90% bahkan lebih pada sehari-hari manusia menggunakan yang namanya komunikasi. Saya akan membahas beberapa poin tentang jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal, dengan menggunakan kata dari satu bahasa bahkan lebih. Bahkan juga komunikasi verbal ini bisa dengan menggunakan lisan bahkan dengan tulisan. Contoh dari komunikasi verbal adalah ketika dua orang atau lebih melakukan interaksi berupa berbincang-bincang dengan menggunakan perantara atau media komunikasi serta media seluler lainnya. Contoh dari komunikasi verbal tulisan dapat berupa saling mengirim pesan antara satu ke pihak yang lainnya dengan berbagai macam media komunikasi seperti surat, email, platform, chattingan, dan lain-lain. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal, yaitu untuk menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasi nonverbal ialah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut, tetapi dengan cara melakukan suatu tindakan untuk menyampaikan sebuah pesan tanpa menggunakan lisan. Contohnya seperti ekspresi wajah, dengan sentuhan, bahasa tubuh, bahkan dengan penampilan. Contohnya seperti ekspresi wajah. Dalam komunikasi nonverbal, penggunaan ekspresi wajah sangatlah penting karena seseorang dapat menyampaikan suatu informasi dengan menggunakan wajah. Karena ketika seseorang melakukan komunikasi, sudah hal yang pasti bahwa kita akan ada yang namanya kontak mata atau saling melihat, sehingga ekspresi wajah sangatlah penting dalam komunikasi nonverbal tersebut, seperti muka sedih, muka marah, dan lain-lain. Dengan menggunakan bahasa tubuh adalah salah satu cara menggunakan komunikasi nonverbal. Dengan melakukan bahasa tubuh, maka seseorang mengetahui pesan yang ingin disampaikan. Contohnya, ketika seseorang memberikan gestur tubuh tertentu yang dapat menyampaikan pesan bahwa orang tersebut ingin menyampaikan suatu pesan. Hal ini dapat kita jumpai cara berkomunikasi di pramuka, baik itu sandi Morse, di mana kita menggunakan gerakan tubuh dalam bentuk huruf-huruf dalam berkomunikasi jarak jauh. Dengan menggunakan sentuhan, kita dapat berkomunikasi dengan menggunakan sentuhan seperti memanggil atau menepuk pundak teman kita. Itu termasuk dalam bentuk komunikasi dapat diartikan seperti memanggil. Dan jenis komunikasi yang ketiga adalah komunikasi formal. Komunikasi formal ini pada umumnya terjadi pada suatu organisasi ataupun perusahaan. Komunikasi formal ini adalah komunikasi yang sudah diatur sebelum terjadinya komunikasi ini. Contohnya seperti rapat organisasi, rapat perusahaan. Komunikasi ini sudah ditata, sudah diatur sebelum komunikasi terjadi. Dalam komunikasi formal, maka seseorang umumnya menggunakan tempat tata bahasa yang terlihat lebih baku dan formal dibandingkan ketika melakukan komunikasi non formal, seperti dalam hal rapat. Komunikasi formal ini sering digunakan seperti yang kita tahu baru-baru ini ada rapat G20 para presiden, di mana dalam rapat tersebut digunakan yang namanya komunikasi formal, di mana mereka memperhatikan segala aspek seperti penampilan, tutur bahasa, gerak-gerik tubuh. Yang pada umumnya komunikasi formal ini adalah komunikasi yang menggunakan bahasa-bahasa baku yang gampang dimengerti dan tidak terlalu berlebihan, langsung pada poin yang akan disampaikan. Komunikasi formal biasanya seperti itu. Komunikasi yang keempat adalah jenis komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi formal,
komunikasi informal terjadi ketika ada seseorang atau lebih di dalam organisasi maupun suatu perusahaan yang tidak ditentukan sebelumnya dalam suatu struktur organisasi maupun tidak mendapatkan kesaksian resmi apabila komunikasi informal terjadi. Contohnya seperti desas-desus, gosip maupun yang sering kita kenal dengan kabar burung. Yang kelima ada komunikasi non formal. Komunikasi non formal adalah ketika komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal atau informal, yaitu ketika komunikasi tersebut berhubungan dengan pelaksanaan suatu tugas maupun pekerjaan dari organisasi serta perusahaan dengan kegiatan yang sifatnya adalah pribadi dari anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya adalah ulang tahun suatu PT atau ulang tahun suatu perusahaan, organisasi dan lain sebagainya, di mana kita akan bisa menemukan komunikasi di dalamnya, namun dengan unsur ulang tahun suatu perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Yang keenam ada komunikasi secara langsung. Jenis komunikasi selanjutnya adalah komunikasi langsung yang dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari pihak ketiga, yang dilakukan dengan langsung secara bertemu, langsung berbicara satu dan antara komunikator dan komunikan. Contohnya seperti adanya perbincangan antara satu pihak, di mana adalah komunikasi langsung, di mana langsung adanya tatap muka. Ada komunikasi yang langsung dilakukan di satu tempat yang sama di waktu yang sama. Kurang lebih adanya komunikasi antara dosen dan mahasiswa, seperti itu. Yang ketujuh ada komunikasi tidak langsung. Tidak jauh beda dengan komunikasi langsung. Komunikasi tidak langsung ini adalah komunikasi yang dilakukan dengan waktu yang sama, namun komunikasi tidak langsung ini digunakan dengan adanya bantuan pihak ketiga seperti handphone dan lain-lain. Komunikasi tidak langsung ini adalah komunikasi yang dilakukan dengan waktu yang sama. Bahkan ada juga waktu yang tidak sama seperti perbedaan pulau atau beda negara, seperti itu. Komunikasi tidak langsung dapat menggunakan telepon seluler, email, platform media sosial maupun platform lainnya. Komunikasi tidak langsung. Yang kedelapan kita ada komunikasi berdasarkan maksud. Jenis komunikasi berdasarkan maksud dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pidato, memberi ceramah, wawancara, serta memberikan berita atau tugas. Dari keempat bentuk jenis tersebut diketahui bahwa inisiatif dari komunikator menjadi penentu. Begitu pula dengan kemampuan dari komunikator yang memegang peran penting dalam proses komunikasi dapat berjalan sukses atau dengan baik. Contohnya seperti berpidato atau secara umum di dunia kampus kita dapat menemukan yang namanya berkhotbah, adanya ceramah, di mana dengan maksud ingin menyampaikan sesuatu ceramah atau hal-hal yang baik. Itulah komunikasi dengan berdasarkan maksud tertentu. Yang 9 ada jenis komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal terjadi dalam suatu bentuk komunikasi antara pimpinan kepada para anggotanya. Komunikasi horizontal dapat terjadi ketika ruang lingkup organisasi maupun perusahaan di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. Contohnya adalah komunikasi antara para karyawan dengan komunikasi antara guru dan para guru dan sebagainya. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang dapat terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan di antara orang yang memiliki suatu kedudukan berbeda pada posisi yang tidak sejajar atau vertikal. Contohnya adalah ketika ada karyawan yang dari divisi kreatif, divisi teknik di suatu perusahaan melakukan komunikasi. Ada perbedaan jabatan di antara komunikator, ini yang disebut dengan komunikasi diagonal. Yang ke-10 ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan beberapa pihak dari masyarakat yang berada di luar organisasi maupun yang berada di dalam organisasi tersebut. Komunikasi eksternal dapat berbentuk konferensi pers, pameran, eksposisi, promosi, siaran radio, siaran televisi, bakti sosial, dan lain sebagainya. Yang ke-12 ada komunikasi berdasarkan peranan individu. Peran individu memiliki peran penting dalam proses komunikasi ini.
Ada 3 jenis komunikasi yang dibedakan berdasarkan peranan individu. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah komunikasi antara individu dengan individu. Yang kedua ada komunikasi antar individu dengan cakupan lingkungan. Dan yang ketiga ada komunikasi antar individu dengan satu kelompok. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang beberapa jenis-jenis komunikasi yang sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, baik itu perusahaan, kehidupan, baik itu di dunia pekerjaan, baik itu di dunia perkuliahan, di studi apapun itu, bahkan dalam peribadatan pun digunakan dalam yang namanya komunikasi. Bahkan dalam tidur dan bermimpi pun termasuk dalam komunikasi. Jadi komunikasi ini sangat berperan penting bagi kehidupan manusia secara umumnya dapat berlangsung dengan baik dengan adanya komunikasi. Karena bahkan tidak bisa dengan orang yang memiliki kekurangan pun dapat melakukan komunikasi dengan namanya gerakan tubuh maupun lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan jenis-jenis komunikasi. Nama saya Wahida Marbun. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara semuanya. Sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Siap, beres.